Dan tema debat kita siang ini adalah perbuatan melawan hukum. Bersama saya, Dery Prima Ramadan. Dan saya, Eva Nur Cahyani. Inilah debat publik Priyanto versus Rocky Gerung. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Izinkanlah saya untuk membacakan beberapa rules untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Mungkin untuk para peserta debat untuk bisa memahaminya. Yang pertama yaitu adalah format debat. Seperti biasa, format debat kita adalah 1 lawan 1. Kemudian dengan tema debatnya adalah perbuatan melawan hukum, seperti itu. Untuk waktu atau ketentuan setiap sesi adalah setiap pembicara atau setiap peserta debat akan diberikan waktu sebanyak 5 menit sebagai pidato pembuka, seperti itu, sebagai pemantik ya. Setelah peserta debat memberikan pidato pembuka, maka akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan beberapa rincian seperti berikut. Untuk sesi pertama yaitu pertanyaan yang akan diajukan ke Priyanto ya dari Perkohman selama 5 menit dan nanti akan ditanggapi oleh Bung Rocky. Lalu setelah selesai akan diberikan tanggapan atau pertanyaan dari para penanggap seperti itu. Sedangkan untuk di sesi 2 nanti akan dibalik seperti itu, maka pertanyaan akan diajukan kepada Bung Rocky, lalu akan ditanggapi oleh Bapak Priyanto dan seperti biasa akan ditanggapi oleh para penanggap. Untuk rulesnya akan sama seperti sesi 3 dan 4, hanya dibalik-balik saja gitu. Yang ditanya siapa dan menanggapi siapa. Lalu setelah kita selesai dengan sesi yang terdiri dari 4 sesi atau 4 pertanyaan tersebut, ada beberapa aturan atau etika yang perlu kita junjung bersama dan kita hormati selama berlangsungnya kegiatan kita pada siang hari ini. Di antaranya adalah dalam debat publik kali ini, aktor yang terlibat harus mengikuti beberapa peraturan yang ada. Pertama, seperti serius ketika menyampaikan pertanyaan kepada lawan debat, peserta harus menunjukkan sikap yang serius, jangan main-main atau berbicara tanpa fakta dan data yang konkret. Kedua, itu dilarang menyinggung sara, aktor dilarang untuk menyerang ataupun menyinggung fisik lawan debat, sebab dalam berdebat hal yang diutamakan adalah ide dan gagasan. Maka hindari hal-hal atau membawa hal-hal di luar ide ataupun gagasan tersebut selama para peserta debat bisa memiliki data untuk diajukan gitu. Selanjutnya adalah berbicara berdasarkan fakta dan data, hindari mengadu ide gagasan dengan informasi yang belum jelas sumber keabsahannya. Aktor juga diharuskan untuk mengadu ide gagasan dan argumen berdasarkan data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya apabila memang ada beberapa peraturan yang mungkin belum bisa diatur, dapat ditambahkan dengan persetujuan kedua belah pihak. Baik, untuk Bang Rocky dan juga Bang Priyanto, ada yang ditanyakan terkait rules ini atau dapat dipahami? Cukup? Boleh nggak selesai jam 3? Boleh, kita sepakati bersama. Oke. Untuk itu, untuk menyepakati rules tersebut, kami meminta Bang Rocky dan juga Bang Priyanto untuk menandatangani rules ini agar disepakati bersama rulesnya. Bersedia? Baik. Ini tanda tangan mesti ada saksi, jangan sampai kayak surat di MK itu nggak ada tanda tangan. Ya. Ya, sebagaimana rules tadi, kami mempersilahkan untuk para peserta debat, mungkin kami persilahkan kepada Bung Rocky Gerung untuk membuka sedikit pidato mengenai tema dari debat publik ini. Saya persilahkan, Bung Rocky. Oke, ini satu... Cek. Tidak dicek. Oke, terima kasih Jentera. Memulai satu tradisi yang bagus untuk menyelesaikan perselisihan pikiran dengan pikiran, bukan dengan peralatan hukum. Itu
poin di dalam demokrasi. Artinya semakin banyak aturan hukum itu menunjukkan demokrasi tidak bekerja. Dengan kata lain, bila sesuatu bisa diselesaikan dengan pertukaran pikiran, untuk apa diajukan itu sebagai kasus? Itu dasar pertama untuk memulai satu evaluasi terhadap keadaan bangsa, keadaan bernegara kita. Terutama 2-3 hari terakhir ini dengan kasus Mahkamah Konstitusi itu. Di dalam soal yang menyangkut kasus saya itu ada di dalam media massa. Tapi saya anggap bahwa melaporkan saya itu adalah hak paling primer dari seorang warga negara atau setiap warga negara yang merasa ada sesuatu yang lalai untuk saya ucapkan. Atau lalai, kalau saya sebutkan dengan negatif, lalai untuk saya hormati, yaitu martabat presiden. Itu dasarnya. Sekarang tinggal kita persoalkan apakah martabat presiden itu masuk dalam wilayah perbuatan melanggar hukum bila seseorang mengabaikan, denying tentang prinsip keutamaan itu. Jadi tetap saya kira itu poin yang bagus supaya kita sama-sama dapat mengerti masalah itu. Yang ketiga, poin ketiga, jadi poin pertama tadi tentang pentingnya demokrasi, deliberatif demokrasi mendahului pelaporan hukum. Yang kedua tentang kedudukan dari prinsip perbuatan melawan hukum di dalam kasus saya yang dianggap menghina presiden. Yang ketiga adalah hal yang mungkin kita sama-sama mengerti bahwa setiap keadaan akan dikondisikan sehingga pengkondisian itulah yang menjadi masalah tuh. Saya beri contoh secara cepat-cepat. Waktu saya mengucapkan bajingan tolol, ada kondisi yang masih meminta perhatian publik atau dielu-elukan oleh publik bahwa Pak Jokowi punya legitimasi 82%. Introducing All Day Perfect Serum Foundation to elevate your skin in 10 shades. Buildable coverage, lightweight, and transfer-proof. 24-hour long wear, all day, all night. Skintific, it's better than... Bahwa saudara Ferdinand dari partai... Maaf Bang, mungkin 1,5 menit lagi ya. Ya, pasti dalam 20 detik. Saudara Ferdinand dari PDIP menarik gugatan saya dan menganggap bahwa saya mungkin benar. Jadi sebetulnya ada poin di situ yang sering kita sebut pacta sunt servanda, a pact must be served. Jadi perjanjian itu mesti dilakukan, tetapi dalam hukum perdata juga ada conditional, yaitu rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang semula diduga sebagai akibat dari melawan hukum itu sudah berubah. Nah, saya anggap bahwa sekarang ada perubahan, tapi tetap peristiwa ini menjadi pelajaran demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Saya persilahkan kepada Bang Prianto. Waktunya 5 menit ya Bang. Terima kasih STHI Jentera. Yang saya hormati Bang Rocky Gerung. Ini akademisi yang memang ahli debat. Gitu. Kalau saya praktisi, jadi saya mau cerita sedikit kenapa diadakan debat ini. Ini adalah usulan dari Bang Rocky Gerung bahwa segala suatu persoalan hukum tidak harus diselesaikan dengan ranah hukum seperti itu. Pemikiran Bung Rocky seperti itu. Bagi Bang Rocky Gerung apa yang dilakukan dengan bajingan tolol itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi bagi Perkohan selaku penggugat itu merupakan perbuatan melawan hukum. Nggak ada masalah. Perbedaan itu karena perbedaan sudut pandang. Jadi dari sudut pandang yang beda sehingga melihat arti perbuatan melawan hukum itu beda. Hal yang paling pokok, saya dengan Bang Rocky itu sepakat bahwa acara debat ini untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Di sini ada 3 poin dari panitia tujuan kegiatan ini. Untuk mengetahui konsep kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam tatanan hukum perdata, memberitahuan ke publik mengenai konsep keabsahan gugatan perdata dalam kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang 3, memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai urgensi kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum. 3 hal yang menjadi tujuan pokok ini mungkin nanti akan ditanyakan oleh Flur sehingga debat ini bermanfaat
buat mahasiswa khususnya dan juga buat masyarakat umumnya agar tidak ada lagi suatu kejadian-kejadian atau peristiwa hukum yang melanggar hukum. Saya tidak akan masuk kepada pengertian perbuatan melawan hukum. Suatu pengantar, pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan karena Perkomhan adalah baru lahir, belum 2 tahun. Jadi mengenai gugatan Perkomhan ini berawal dari gugatan terhadap Menko Polhukam. Menko Polhukam waktu itu kami menganggap melakukan perbuatan hukum karena Menko Polhukam selaku eksekutif ikut campur di dalam kewenangan yudikatif pada beberapa kasus. Yang kedua, saya menggugat abang saya ini yang saya hormati, akademisi yang sudah tidak asing lagi, perbuatan hukum karena perkataannya melanggar kepatutan. Maaf, yang ketiga, saya menggugat ketua MK. 2 menit lagi ya Bang ya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Iya, masih ada waktu, berarti 2 menit cukup panjang. Saya menggugat ketua MK, Anwar Usman. Sama perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anwar Usman itu adalah tidak mengundurkan diri. Ada konflik of interest terhadap kasus yang diputus. Sedangkan undang-undang mengharuskan Anwar Usman itu harus mengundurkan diri apabila ada kepentingan, ada konflik of interest. Gugatan ini akan disidangkan di PN Jakarta Pusat tanggal 15 perkara 722. Semoga rekan mahasiswa di sini bisa ikut hadir dan juga tolong membantu kami. Karena kami berada di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini seperti rumah sendiri. Kenapa saya katakan rumah sendiri? Karena misi dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sama seperti Perkomhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi saya merasa ini rumah saya juga karena misinya sama. Jadi saya juga nanti menghimbau kepada adik-adik mahasiswa ini, bantu kami untuk masuk ke dalam Perkomhan, sama-sama kita berjuang menegakkan hukum dan keadilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Priyanto atas pidato pembukanya. Para hadirin semua dan juga para peserta debat, nanti pertanyaan ini hadir dari konteks gugatan atau petitum yang memang diperuntukkan oleh Bung Rocky sebagaimana sesuai dengan nomor perkara 271 di Pengadilan Cibinong. Untuk pertanyaan pertama saya akan tanyakan kepada Bang Priyanto. Menurut Bang Priyanto, apa yang membedakan tentang ujaran kebencian terhadap pejabat negara dengan memberikan kritikan atau masukan mengenai kinerja dari pejabat negara? Waktunya 5 menit, Bang Priyanto, silakan. Jadi perbedaannya, kalau kritikan terhadap pejabat negara itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Orang tidak bisa mengadili pikiran seseorang, karena itu bagian dari natural. Jadi tidak bisa disidangkan dan tidak bisa dipersalahkan. Bung Rocky Gerung mengkritik pemerintah, itu dibolehkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga merupakan hak asasi manusia. Bahkan di negara maju sekalipun di Amerika, itu juga ada kebebasan berpikir. Tapi kebebasan pikir ini itu tentu tidak mutlak. Ada norma-norma yang membatasi kebebasan berpikir ini. Jangan sampai kebebasan berpikir ini melanggar kepatutan, melanggar hak-hak subjektif orang lain. Itu kebebasan berpikir. Apalagi tadi kritikan. Ya, kritikan dan juga masukan untuk... Ya, kritikan itu sepanjang itu tidak melanggar kepatutan, suatu kritikan itu dibolehkan. Sedangkan ujaran kebencian, jika itu menabrak norma hukum, menorbak kepatutan, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian. Baik, terima kasih. Saya persilahkan Bang Rocky untuk menanggapi.
5 menit, Bang. Ujaran kebencian itu terjemahan dari hate speech itu. Yang salah dipakai di Indonesia. Kalau kita pelajari genealogi dari istilah hate speech, itu berasal dari suatu kebiasaan di Eropa untuk tidak mengingatkan suatu peristiwa buruk yang terjadi sebelumnya. Jadi nggak ada hate speech tiba-tiba saya maki-maki Anda di sini, itu bukan hate speech. Hate speech terjadi karena ada alasan-alasan kultural, sara, ras di belakangnya. Anda menyebut perempuan bodoh. Di Amerika nggak ada soal. Karena dianggap kebebasan mengucapkan pikiran dengan menyebut perempuan bodoh itu tidak melanggar hukum. Konteksnya begitu tuh, karena dilindungi kebebasan berbicara. Kecuali sambil menyentuh ujung rambut perempuan itu, Anda kena pidana tuh. Itu batasnya. Di Eropa Anda sebut perempuan bodoh, itu mengingatkan peristiwa jauh sebelumnya, itu ketika ada witchcraft itu, nenek sihir. Ketika Eropa memburu perempuan-perempuan yang dianggap bermain-main dengan setan, padahal dia lagi memproduksi barang dari dalam rumah tangganya. Sehingga kurang lebih 150 sampai 300 ribu perempuan di Eropa itu tewas dibakar. Jadi mengatakan perempuan bodoh itu mengingatkan peristiwa di belakang yang jauh. Di mana ada pelecehan terhadap status perempuan. Jadi kita mesti bedakan, Indonesia ngaco itu. Saya udah pernah debat tuh di satu seminar, bahwa kata hate speech itu hanya boleh bila di belakang kata itu ada peristiwa jauh di belakang yang menghina. Nah sekarang kata hate speech dipakai untuk setiap tindakan yang current, padahal tuh baru tadi saya temui orang yang bilang, lu goblok lu. Itu bukan hate speech. Jadi hate speech ada peristiwa sejarah di belakangnya. Itu kritik saya pada istilah hate speech. Baik, terima kasih. Dari Bang Priyanto ada tanggapan lagi? Kami persilahkan. Selanjutnya sesi kedua saya undang kawan saya untuk membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua kepada Bang Rocky Gerung, pertanyaan adalah bagaimana batasan penghinaan pejabat negara dalam konteks tata bahasa maupun gaya dalam berbahasa, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Ya, kalau pejabat negara ada baik, 5 menit. Ya itu, you udah ambil 2 detik dengan pertanyaan itu. Kalau pejabat negara ada di panggung perkawinan itu, lalu kita maki-maki dia itu pasti mengganggu perkawinan itu kan. Jadi keadaan si pejabat negara ada di dalam situasi sitkom itu, saya menghina dia, ketika dia lagi bego lu tuh, koruptor tuh, bajingan tolol tuh. Kacau situasi perkawinan itu. Karena itu peristiwa privat tuh. Maka saya dianggap menghina perkawinan itu tuh. Bahkan bukan sekedar menghina si kepala negara atau si pejabat. Tapi di situ. Tapi kalau saya menghina dia di dalam urusan publik, bukan dalam perkawinan, tapi di dalam peristiwa demo buruh, maka itu hak saya tuh. Memakai kata yang kasar itu. Saya nggak mungkin bilang, aduh ini kok ada bajingan tolol. Saya mesti pakai ekspresi, ini bajingan tolol. Supaya ada emosi saya tumbuh dan melekat untuk membackup gerakan yang mau demonstrasi kan. Kalian mau ngapain sih? Udahlah dia bajingan tolol. Itu demonya berhenti nanti. Kau bilang lu gila lu itu bajingan tolol, kejar dia tuh. Kan itu maksudnya tuh. Jadi dalam situasi kepublikan saya memakai ekspresi itu. Jadi pilihan kalimat saya itu sesuai dengan keadaan di situ. Nggak mungkin saya lakukan itu. Kalau misalnya Pak Jokowi dalam sebuah perkawinan, pasti saya akan hormati perkawinan itu. Bukan Pak Jokowi yang saya hormati. Perkawinan itu saya akan, peristiwa itu, acara itu saya hormati. Tetapi dalam acara demonstrasi buruh, ya saya mesti pakai kalimat yang setajam dan sekeras itu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Boleh tepuk tangannya. Belanja di Shopee Live, diskon murah. Di Shopee Live ada diskon murah. Di Shopee Live ada diskon murah. Diskon Shopee Live termurah di Shopee. Maupun gaya dalam berbahasa, seperti itu. Batasannya saya tidak pada suatu intonasi ya. Bajingan tolol lu gitu. Meskipun lembut ya diucapkan walaupun keras sekalipun. Kalimat itu kita sudah tahu artinya berdasarkan kamus bahasa Indonesia. Jadi intinya yang menjadi batasan ujaran kebencian apapun namanya itu adalah norma.
Itu. Norma apa? Bukan hanya norma hukum, tapi norma kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Karena hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tentu nilai-nilai masyarakat di Indonesia itu adalah beda dengan nilai-nilai masyarakat di negara lain, di negara liberalis maupun komunis. Di negara kita, ideologi kita adalah Pancasila. Jadi nilai-nilai masyarakat itu sebagai batasan untuk orang dalam berekspresi mengungkapkan suatu kalimat. Ini aturan. Jadi ada suatu peristiwa di tahun 1919, mungkin nanti saya panjangkan lagi jawaban ini kalau nanti ada pertanyaan, di mana pada saat itu tidak ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Kohan. Itu Kohan suatu perusahaan percetakan. Dalam berkembangnya hukum, akhirnya itu menjadi perbuatan melawan hukum meskipun tidak ada di dalam undang-undang. Itu intinya batasan itu adalah norma. Dan apa yang dikatakan di Indonesia, mungkin di negara lain juga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Ya, misalnya di negara komunis, di Korea, orang yang yang rambutnya tidak sama dengan Kim Jong Un itu dihukum gitu kan. Itu intinya bahwa masyarakat harus betul-betul mengetahui batasan-batasan berekspresi itu. Jangan sampai menabrak norma-norma yang nanti menjadi persoalan hukum, baik pidana maupun perdata. Demikian batasan-batasan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya mempersilahkan Bung Rocky untuk menanggapi. Ya, itu bagus tadi, bahwa sesuatu yang tidak melawan hukum kemudian dijadikan norma melawan hukum itu. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi, yang dulu melawan hukum akhirnya tidak melawan hukum. Saya kasih contoh. Pak Prianto bilang 1919, saya kasih contoh yang lebih jauh lagi itu, 1767. Perempuan di era Ratu Victoria, kalau dia mandi dan tidak pakai baju, walaupun kamar mandi sendiri, dia dihukum tuh. Karena dianggap mandi itu harus tertutup dari mata laki-laki. Tapi dia mandi sendiri, kamar mandinya nggak ada yang lihat. Dibikin logika tuh, bahwa Anda mandi, ada seorang pria melihat Anda, yaitu Tuhan itu. Maka dia dihukum itu. Itu yang namanya rahasia Ratu Victoria. Disebut Victoria Secret. Kelamin perempuan, payudara perempuan, itu adalah rahasia perempuan. Karena itu mesti ditutup, kendati dia mandi di kamar mandinya sendiri. Perbuatan melawan hukum. 200 tahun kemudian, yang namanya Victoria Secret itu dijual di pasar Jatinegara, dijual di semua mall, yang dalam bentuk merek celana dalam perempuan itu. Bra and lingerie. Dan itu bukan lagi perbuatan melawan hukum. Jadi betul bahwa yang tadinya melawan hukum karena perubahan peradaban, dia bukan lagi melawan hukum. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Jadi saya kira mesti diambil relativitas itu tuh. Jadi kalau dibilang, iya ada semacam kultur untuk jangan menghina presiden. Oh iya, nah saya mau memulai satu kultur alternatif supaya hinalah presiden kan. Jadi kalau menghina presiden hari ini melawan hukum, mungkin makin lama menghina itu bukan lagi perbuatan melawan hukum. Dan itu terjadi hari-hari ini. Semua rakyat Indonesia sebagian besar menghina Presiden Jokowi karena peristiwa Mahkamah Konstitusi. Jadi itu intinya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk dari kedua belah pihak debat ya yang sudah memberikan tanggapan dan juga pernyataannya. Selanjutnya saya persilahkan dan saya mengundang abang-abang gitu ya, penanggap dari undangan maupun para mahasiswa yang hadir di sini untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan seperti itu kepada Bung Prianto dan juga Bung Rocky Gerung. Mungkin untuk waktunya selama 15 menit ya, kepada abang-abang sekalian dipersilahkan. Mohon maaf karena mungkin waktu kita terbatas 15 menit ya. Jadi mungkin nanti setiap orang sekitar 7 menit seperti itu. Iya boleh. Oke, baik.
Sebelumnya perkenalkan saya Betran dari kampus Universitas Bung Karno. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bang Rocky Gerung, bahwa kita mengetahui Indonesia menganut demokrasi konstitusi, bahwa apa yang saya katakan, saya boleh mengatakan, tetapi syaratnya adalah tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Saya pun bisa mengkritik seseorang, tapi syaratnya adalah tidak boleh menghina, mencaci, ataupun melakukan pencemaran nama baik. Nah, begitu juga terkait dengan kebebasan konstitusi. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Rocky Gerung adalah, menurut Rocky Gerung, konsep demokrasi yang ideal itu seperti apa? Dalam hal atau dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah selalu membuat regulasi, bahkan pada proses pengesahannya, regulasi itu dinilai akan membungkam atau menutup ruang-ruang demokrasi, baik itu KUHP dan aturan-aturan lainnya. Jadi saya ingin bertanya, konsep demokrasi yang ideal menurut Rocky Gerung itu seperti apa? Selanjutnya, saya mau bertanya kepada Pak Priyanto. Kalau misalnya kita ke belakang melihat di tahun 1930-an, Bung Karno itu pernah ditangkap dan diadili dalam sidang di masa pemerintahan Hindia Belanda dengan tuduhan melakukan pencemaran ataupun ucapan-ucapan pencemaran nama baik terhadap pemerintahan Hindia Belanda dengan kritikan-kritikan yang tajam. Namun Bung Karno menyampaikan pledoinya bahwa upaya itu dilakukan untuk melawan satu sistem yang menindas rakyat. Jadi menurut saya bahwa hari ini kita bicara dalam konteks demokrasi dengan pembungkaman ruang-ruang demokrasi, ketika narasi-narasi kritik yang kita sampaikan itu dikatakan sebagai bentuk pencemaran nama baik, penghinaan dan lain-lain. Apakah hal itu dilakukan hanya untuk melindungi kepentingan golongan-golongan tertentu, atau melindungi kepentingan kaum 1% yang kita sebut yaitu kelompok oligarki? Mungkin itu pertanyaan buat Pak Priyanto. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin kita terlebih dahulu untuk sesi penjawabannya ya. Mungkin pertama kepada Bung Rocky, silahkan untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktu 5 menit dari sekarang. Istilah constitutional democracy itu sebenarnya istilah palsu tuh. Karena dia contradictio in terminis, bahkan in adjectiva, karena konstitusional, demokrasi itu tidak memerlukan konstitusi. Karena prinsip demokrasi artinya percaya pada peradaban tukar tambah argumen, itu dasarnya tuh. Belakangan kemudian dibuatlah konstitusi, demokrasi konstitusi. Tapi Anda, kalau saya terangkan, istilah konstitusi pertama kali dipakai tahun 1596 oleh orang yang namanya Franco, dalam buku namanya Franco Gallia, namanya François Hotman. Dia menulis buku judulnya Franco Gallia. Di situ pertama kali diterangkan istilah konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hak membunuh raja. Bayangkan coba. Jadi dari segi asal usul kata, konstitusi artinya hak rakyat untuk menggantung pemerintah. Itu dasarnya. Belakangan kemudian didempetkan dengan demokrasi konstitusional. Tetapi kalau Anda tanya apa yang bagi saya demokrasi, demokrasi itu hanya memerlukan kecermatan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kemampuan berpikir. Bukan kemampuan amplop, bukan kemampuan jabatan, segala macam tuh. Karena itu demokrasi bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people tuh.
pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu namanya demokrasi. Bukan pemerintahan Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi itu. Itu bukan itu yang namanya demokrasi. Tapi itu yang kita lihat sekarang kan. Saya mau kaitkan itu dengan dengan keadaan terakhir ini supaya kita ngerti bahwa demokrasi diperlukan supaya dimungkinkan kita bercakap-cakap. Konstitusi diperlukan untuk menghalangi pemerintah mengintervensi percakapan saya. Jadi konstitusi alat saya untuk menggebuk pemerintah, bukan alat pemerintah untuk menggebuk saya, terbalik gitu ya. Oke, thanks. Oke, baik, masih ada 3 menit, apakah sudah cukup Bang? Cukup? Oke. Selanjutnya mungkin sebelum Bang Priyanto menjawab pertanyaan tadi, mungkin apakah ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan Bang Rocky tadi? Cukup, oke. Berarti bisa langsung ke menjawab pertanyaan ya. Oke, untuk Bang Priyanto dipersilakan 5 menit, silakan. Ya, tadi buat penanya Bang Betran ya. Ya memang kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi pada era Bung Karno itu memang pemasungan untuk memasung pergerakan nasional. Jadi pemerintah Belanda tentu dalam memberantas kebebasan berpikir ini melalui undang-undangnya yang kita masih pakai sekarang, KUHP. Itu adalah senjata. Jadi KUHP yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dan sekarang masih berlaku, tapi sebagian sudah banyak yang sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang itu dibuat memang untuk menekan pergerakan. Pada saat itu kan zaman revolusi gitu. Jadi memang sengaja waktu itu kebebasan berpikir itu dipasung supaya tidak bergerak begitu, supaya posisi politik pemerintah Belanda itu tetap kuat. Dalam perkembangannya kita lihat dari segi yang positif dengan adanya Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal mengenai penghinaan kepala negara 310, 3 berapa itu lagi ya, itu kan sudah dihapuskan, sudah tidak bisa. Ada satu pasal yang mungkin juga bisa menjerat Bang Rocky Gerung nantinya, pasal 210. Tapi itu dirubah juga sama MK. Yang tadinya pasal itu deliknya adalah delik umum, sekarang menjadi delik aduan. Tidak mungkin kepala negara yang dihina mengadukan ke polisi terhadap pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi MK itu sebenarnya suatu institusi dia ingin memberikan ruang yang luas kepada para aktivis-aktivis supaya kebebasan berpikir ini tidak dipasung. Caranya dengan seperti itu, merubah delik itu delik umum menjadi delik aduan. Tapi perlu diingat, kebebasan berpikir yang tadi saya sampaikan juga dibatasi oleh undang-undang. Di sini ada, saya kutip catatan kaki, saya buat ini sebelum datang ke sini. Sini bisa dilihat pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi di sini kebebasan berpendapat setiap orang itu dibatasi oleh hukum dan undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain juga dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi itu. Jadi saya tidak setuju apabila dikatakan bahwa ada suatu pemasungan terhadap kebebasan berpendapat dengan adanya pembatasan dari kebebasan berpendapat ini. Karena ini Undang-Undang Dasar 45 yang memang sudah dibuat oleh DPR melalui amandemen ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap berpikir positif terhadap Undang-Undang KUHP yang baru ini
bahwa Maaf, Bang. kebebasan pikir tetap ada. 1 menit lagi ya, silakan. Jadi kebebasan berpikir ini tetap ada, tidak akan diadili aktivis-aktivis ini dalam melakukan suatu kebebasan berpikir, berserikat, berkumpul, itu tidak akan diadilin. Sepanjang tidak menabrak norma hukum dan norma kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan. Ini norma. Gitu. Dan norma ini tidak bisa diperdebatkan. Kalau mau dirubah norma itu di DPR. Gitu. Jadi udah suatu dogma. Seperti korupsi dihukum sekian tahun, itu dogma. Seperti ini norma yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 juga merupakan dogma. Seperti itu negara demokrasi kita dengan ideologi Pancasila. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Priyanto atas jawaban dari penanggap yang pertama. Dari Bung Rocky, apakah ada tanggapan dari pernyataan tersebut? Saya kasih jalan kaki ke Pak Priyanto itu. Silakan. Yang diatur dalam konstitusi adalah kesetaraan warga negara. Itu prinsipnya. Jadi Anda nggak boleh hina sama warga negara. Jadi persen itu dinyatakan karena perlindungan hak asasi manusia. Yang bukan persen adalah pejabat negara. Jadi pejabat negara tidak masuk di dalam konsideran itu. Kenapa pejabat negara nggak masuk? Karena pejabat negara potensial untuk melanggar HAM. Jadi justru ini yang selalu salah, bahwa pelanggar HAM itu bukan antar warga negara, tetapi negara terhadap warga negara tuh. Karena kedudukan yang tidak seimbang tuh. Jadi kekuasaan ada pada negara. Kalau dia melakukan sesuatu terhadap warga negara, dia potensi melakukan pelanggaran HAM. Kalau warga negara melakukan hal yang sama pada negara, itu bukan pelanggaran HAM. Kan itu definisi umum di dalam Universal Declaration of Human Rights. Saya kasih contoh ya. 1998 saya memimpin, saya kenal ruangan ini karena saya penasehat khusus politik Adnan Buyung Nasution. Saya ngatur rencana politik YLBH itu. 1998 saya mimpin rapat di sini. Ada 3 orang yang sekarang anggota DPR datang ke sini untuk ikut rapat. Saya bilang, Anda anggota DPR Orde Baru, Anda keluar dari ruangan ini nih. Dia ngotot, saya bilang saya tempeleng kalau nggak keluar. Karena udah terjadi perubahan aura tuh. Dulu Orde Baru itu suka-sukanya tuh. Di sini dulu, kalau kita lagi diskusi tentang kebebasan berpendapat, datang intel dari Kramat 5 situ, Kremlin, waktu itu polisi dan militer masih sama. Dia naik di atas meja ini, naik. Atas nama undang-undang saya bubarkan. Dia bilang atas nama undang-undang. Kita tanya undang-undang apa? Undang-undang subversi. Yang naik di sini polisi, disuruh oleh tentara itu. Karena itu setiap kali kita diskusi di sini, kita tahu akan dikepung, maka kita buka jendela di belakang situ. Ini belum begini gedungnya, ada jendela kecil, dia lompat ke jalan mendut di belakang situ. Jadi kita selalu siap untuk kabur dari ruang diskusi. Nah itu Orde Baru masih bilang atas nama undang-undang, saya bubarkan diskusi, kita lompat semua. Sekarang tidak atas nama undang-undang, atas nama laporan PDIP saya dinyatakan melanggar hukum. Kan gila tuh. Dan itu yang saya bilang tadi, sekarang separuh dari pelapor PDIP itu menganggap dia salah. Sekarang minta maaf semua, di koran udah banyak tuh. Kami mau tarik pernyataan kami yang menganggap Pak Rocky menghina. Kenapa? Karena memang Pak Rocky rupanya betul, bahwa Jokowi bajingan tolol. Jadi Anda bayangkan perubahan suasana itu tuh. Nah saya mau terangkan itu untuk mengatakan bahwa living constitution, hukum itu tumbuh berdasarkan perubahan politik, itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi poin itu saya sodorkan kepada teman-teman untuk sebarkan bahwa tidak ada larangan warga negara menghina, mempermalukan kepala negara itu. Yang nggak boleh adalah kepala negara menghina dan mempermalukan warga negara. Itu matematikanya begitu. Oke, masih ada 2 menit. Lanjutkan. Kenapa nggak boleh? Karena presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat saya yang gaji. Pak Priyanto yang gaji. Kita boleh gebuk dia karena kita yang gaji dia kan. Itu dasarnya simple. Anda kacung saya, jadi jangan hina saya tuh. Anda bagian dari pendapatan saya, pajak saya bayar buat Anda. Kenapa Anda marah saya? Jadi nggak boleh negara memarahi warga negara. Apalagi kepala negara memarahi warga negara melalui aparat-aparat negara. Itu namanya dungu.
Oke, baik. Dari Bang Prianto ada tanggapan lagi? Saya setuju dengan dikatakan Bang Rocky dalam konteks seperti itu tentunya ya. Tapi harus diingat juga bahwa tetap saya berpendapat bahwa kebebasan berpikir itu ada batasan-batasannya. Tidak bisa remnya blong. Karena nilai-nilai kepatutan yang ada di masyarakat, nilai kesusilaan, ketertiban umum itu harus dipelihara. Kecuali Undang-Undang Dasar 45 yang tadi saya bacakan dicabut. Itu. Makanya di sini merupakan suatu pemahaman hukum secara praktis. Jangan sampai ini dilakukan dengan menabrak hukum. Nanti bermasalah lagi. Saya setuju kalau dalam konteks kita menghina kepala negara itu kasuistis sifatnya. Seperti apa hinaan itu? Sepanjang itu di tataran kebijakan, tidak setuju dengan IKN, Omnibus Law yang disuarakan oleh Bang Rocky Gerung, itu tidak masalah. Tapi menjadi delik jika bertabrakan dengan hukum dan patutan. Kenapa menjadi delik? Karena undang itu belum dicabut. Pasal 28J Undang-Undang Dasar ayat 2 1945 itu belum dicabut. TAP MPR juga belum dicabut. Itu batasan-batasannya. Jangan sampai mahasiswa ini melanggar itu gitu. Jadi bermasalah dengan hukum. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bang Rocky, ada lagi? Ya, saya ngerti itu. Tetapi kita berupaya untuk thinking the future law itu. Kan ius constitutum mengatakan begitu. Tetapi kalau kita tidak bikin terobosan, maka ius constitutum seumur hidup akan begitu. Justru kita ingin pergi pada ius constituendum. The next legal opinion, the next legal reasoning. Dan next legal reasoning itu akhirnya membuat kita mengerti bahwa kepala negara itu bukan manusia. Dia itu thing, bukan he or she, dia it. Anda baca di mana-mana, kepala negara itu it, kata benda itu. Karena dia nggak boleh punya perasaan. Karena dia fungsi. Lain Jokowi sebagai kepala keluarga, itu dia adalah person. Tetapi sebagai kepala negara, dia berubah dari person menjadi it, menjadi thing, barang. Hukum tentang manusia tidak berlaku pada barang. Kalau tanya Presiden Jokowi tersinggung karena dihina, kenapa dia mesti tersinggung? Dia tidak boleh tersinggung. Yang boleh tersinggung adalah ayahnya Gibran, itu dia boleh tersinggung itu. Tapi sebagai presiden dia tidak boleh tersinggung. Itu prinsipnya begitu. Tetapi kita dibawa oleh kultur bahwa dia orang tua. Memang dia orang tua. Kalau begitu dia nggak boleh dihina. Bagaimana kalau anaknya jadi presiden yang anak kecil itu juga nggak boleh dihina? Karena dia presiden. Boleh karena dia anak kecil. Jadi berubah kan pengertian itu. Karena itu saya mau terangkan bahwa dulu memang kepala negara itu tidak boleh dihina karena di dalam badan kepala negara. Kejar! Kejar apa aja? Hematnya dapat, dijemputnya cepat. Pesan Grab terhemat sekarang. Jokowi bukan, tetapi dia sekarang jadi raja. Kata siapa? Kata siapa kemarin yang bikin pantun itu? Republik Rasa Kerajaan. Gusmus akhirnya bilang begitu. Nah sekarang tangkap Gusmus. Dia bahkan menuduh Jokowi adalah tiran, raja itu. Kan nggak bisa itu. Jadi perubahan mindset itu yang kita kembangkan sejak reformasi itu. Saya setiap kali ucapin itu di kelas, saya ngajar di ratusan universitas, ucapin itu. Supaya kita batalkan feodalisme di dalam memandang raja. Itu dasarnya simpel itu. Jadi di awalnya the king can do no wrong, itu hanya berlaku kalau Indonesia sistem kerajaan. Begitu kita pindah pada republik, maka res publica, semua urusan publik tidak tergantung pada si raja, tapi pada seseorang yang kita pilih. Jadi kita boleh ganti dia. Namun saya katakan tadi tetap dianggap ini kan bangsa timur, dia adalah bapak. Bapak itu, bapak saya, bapak Anda, nggak boleh diganti itu. Dia bikin salah, Anda maafkan. Bagaimana kalau bapak itu seorang yang kita pilih tiap 5 tahun? Kan presiden bukan bapak loh, kita pilih 5 tahun. Masa Anda pilih bapak Anda 5 tahun sekali? Nggak bisa dong. That's the logic itu tuh. Terima kasih. Oke, waktunya masih ada 2 menit lagi, Bang. Oke, cukup baik. Tepuk tangan untuk kita semua biar semangat dulu.
Selanjutnya saya akan mengundang kawan saya lagi untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ardiansyah dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam debat publik hari ini, karena topiknya perbuatan melawan hukum, yang kemudian ya kita tahu bahwa ini dibawa ke tatanan hukum. Nah, saya secara pribadi melihat bahwa sebenarnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum ataukah kebebasan kita untuk berpikir itu sudah diatur sejauh mana Thomas Aquinas pada saat itu yang mengatakan bahwa pikiran itu sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang langsung tidak bisa diganggu-gugat. Nah, yang mana itu pikiran? Ya akal budi kita, karena dianggap manusia sebagai makhluk yang rasional, maka diberikan itu pada manusia itu sendiri. Nah, ketika dilihat pada tataran hukum Indonesia, kita tahu ada konstitusi, kita tahu juga ada undang-undang hak asasi manusia bahwa kebebasan berpikir yang mungkin disampaikan melalui pendapat, mungkin disampaikan melalui tulisan, itu semua diberikan kebebasan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ketika dilihat pada pernyataan Bang Rocky mengenai bajingan tolol yang dilekatkan pada tubuh publik Presiden Republik Indonesia, ini juga merupakan kontroversi menurut saya, karena dalam hukum pidana itu delik aduan. Sedangkan dalam hukum perdata ketika saya lihat dari gugatan yang diajukan, itu iya disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. Nah, ini yang patut dipertanyakan, orang lainnya itu adalah saya sebagai warga negara ataukah pejabat publik? Ini juga yang harus dipecahkan. Ya, saya sepakat ketika Jokowi sebagai pejabat publik itu tidak bisa dilekatkan pada orang lain itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah ketika ditarik pada perbuatan melawan hukum, disebutkan juga dalam delik pada pasal tersebut, pasal 1365 bahwa harus ada sebab hubungan. Sebab akibatnya adalah Bung Rocky melakukan kritikan terhadap kebijakan pejabat publik, dan ketika saya lihat dari gugatannya ini sangat jauh gitu, sangat jauh. Nah, selain dari itu juga saya ini aja karena saya lihat surat gugatannya tertera bahwa 50% itu yang tidak menerima atas kritikan tersebut. Nah, pertanyaan saya 50%-nya itu siapa? Yang terbagi dari berbagai daerah. Lalu yang kedua adalah, apa perbedaan antara ketika misalnya seorang masyarakat yang melakukan kritikan terhadap pejabat publik, yang misalnya ada orang-orang yang menolak terhadap apa yang disampaikan itu, dengan ketika pemerintah itu sendiri yang mengeluarkan kebijakan yang juga kontroversi. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia itu ditolak. Apakah kemudian itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu kegaduhan yang nyata-nyata banyak yang menolak? Itu pertanyaan saya terhadap Bang Prianto mengenai gugatan ini. Jadi saya menganggap bahwa sangat jauh antara kebebasan berekspresi ini dengan kemudian ketika ditarik dalam hukum perdata yang menjadikan ini perbuatan melawan hukum. Ketika misalnya ditarik dalam hukum pidana, ya suruh Pak Jokowi melapor. Itu delik aduan. Tapi dalam hukum perdata itu jauh sekali. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang. Mungkin tadi berarti ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin kita persilakan dulu kepada Bung Rocky pertama. Oh, udah soal ya? Oh kadang-kadang. Oke. Bang Prianto silakan untuk menanggapi pertanyaan Bang. Jadi ditanya dari mahasiswa Jantera itu saya bukan Bung Rocky. Oh, iya. Gitu. Makanya Bang Rocky mempersilahkan saya menjawab. Ini mohon maaf karena yang ditanya gugatan saya, jadi saya kasih waktu agak panjang sedikit ini. Karena ini kan bagi saya juga penyuluhan hukum juga ya buat Perkoman ini. Baik, silakan. Jadi begini, untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi, kita harus tahu dulu pengertian perbuatan melawan hukum itu gitu. Jadi dalam konteks ini kita harus memisahkan
antara perdata, kasus perdata dengan kasus pidana. Yang tadi dibacakan gugatan saya itu adalah perdata gitu. Pada awalnya konsep perbuatan melawan hukum yang diatur oleh KUH Perdata oleh BW itu adalah melanggar undang-undang. Pasal 1365 itu yang disebutkan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Jadi ada hak orang yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi. Unsurnya harus ada kesalahan, sekat, ya, dan ada hubungan sebab akibat antar perbuatan itu dengan kerugian itu, hubungan kausal, ya, hubungan sebab akibat. Itu konteks yang diatur dalam pasal 1365 KUHP, ya, bukan KUHP, KUH Perdata, karena ada kesalahan. Tapi ada juga mungkin mahasiswa belum pernah membaca itu pasal 1366. Itu juga perbuatan melawan hukum karena kelalaian, bukan karena kesalahan. Jadi kita masuk dulu mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Tadi saya sudah singgung tapi saya tidak menjelaskan secara detail. Jadi pada dulu itu pernah ada suatu perseteruan antara dua perusahaan percetakan. Yang satu namanya Lindenbaum, yang satu lagi Cohen. Lindenbaum karena ini dua perusahaan raksasa waktu itu pada saat itu, ya, merasa tersaingi. Bagaimana caranya supaya pesaing bisnisnya itu mati, tidak berkembang? Maaf, Cohen. Jadi Cohen ini mendekati pegawai Lindenbaum, didekati, ditanya siapa saja pelanggannya, berapa harganya. Begitu dia tahu pelanggannya ada ini melalui data dan harganya juga tahu, di situ data itu digunakan oleh Cohen untuk mematikan pergerakan bisnis Lindenbaum. Akhirnya Lindenbaum itu tahu, wah ini kok penghasilannya menurun. Akhirnya digugatlah Cohen ini, diarest di pengadilan Amsterdam. Pada pengadilan tingkat pertama, gugatan Lindenbaum ini dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama. Kemudian Cohen banding. Setelah banding, maka putusan hakim banding waktu itu menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Cohen karena tidak ada perbuatan melawan hukum. Tidak ada pasal-pasal yang ditunjukkan oleh Lindenbaum terhadap kesalahan-kesalahan Cohen. Ini melanggar pasal berapa? Tidak ada. Sehingga gugatan Lindenbaum itu ditolak oleh Pengadilan Tinggi Amsterdam. Kemudian Lindenbaum ini mengajukan kasasi. Hogerat kau di sini Mahkamah Agungnya Belanda. Diperiksa, dan di situ maka pertimbangan hukum, kaidah hukum dari Mahkamah Agungnya Belanda itu bahwa apa yang dilakukan oleh Cohen ini melanggar hak-hak subjektif dari Cohen, melanggar kepatutan, sehingga apa yang dilakukan oleh Cohen meskipun undang-undang KUH Perdata tidak mengatur, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Disinilah awal mula memperluas arti perbuatan melawan hukum itu dari melanggar undang-undang menjadi melanggar hak-hak subjektif orang lain, melanggar kepatutan, kesusilaan, ketitipan umum dan lain-lain. Itu berkembangnya di situ. Sebenarnya kasus Perkom dengan Bung Rocky Gerung ini sudah masuk ranah pengadilan. Saya juga tidak etis juga kalau tajam mendiskusikan ini gitu, karena itu sudah ranah, kecuali nanti ada perdamaian antara saya dengan Rocky Gerung, gitu kan? Ya, karena saya juga gak mau juga saya menghormati Bung Rocky Gerung itu
sebagai akademisi, tapi saya menilai ada perbuatan melawan hukum gitu, sehingga saya juga ibaratnya menjewer juga. Jangan begini nanti kena delik lagi. Gitu. Jadi kata bajingan tolol yang ditujukan kepada pribadi seseorang Jokowi yang harus menggugat. Maaf Bang, yang harus melaporkan. 1,5 menit lagi ya. Ya mungkin agak dipanjang sedikit ya, tambah 2 menit lah ya. Oke. Terus pada saat disebut ujaran kebencian atau kata-kata bajingan tolol ini ditujukan kepada Jokowi selaku presiden, maka yang dianggap bajingan tolol itu adalah presiden, lembaga tinggi negara. Pertanyaan hukumnya adalah apakah ini dibenarkan atau tidak? Kita mulai pengertian bahwa bagi Bang Rocky Gerung itu presiden itu nggak hidup, benda mati. Dipukul, dihina nggak ada masalah, dia nggak punya nyawa. Tapi tidak demikian pengertian hukum. Pengertian hukum yang disebut subjek hukum itu ada 2. Naturale person, orang yang mempunyai nyawa, sama reh person, badan hukum. Jadi secara hukum, reh person itu hidup, punya nyawa, bisa bertransaksi, bisa melakukan jual beli, sama seperti manusia, mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga badan hukum ini mempunyai hak untuk melawan, mempunyai hak juga untuk jangan dilecehkan atau dihina seperti itu. Pengertian dari reh person selaku badan hukum, karena dia hidup gitu. Jadi seperti manusia seperti itu juga gitu. Nah sekarang milik siapa lembaga kepresidenan ini? Milik masyarakat Indonesia yang membayar pajak, ya milik saya juga kan. Dalam konteks berpikir seperti itu wajar Perkomhan atau yang lain-lain itu juga merasa keberatan dengan perkataan seperti itu. Karena yang kami takutkan perkataan bajingan tolol yang sudah ada pengertian itu akan membudaya gitu, menjadi budaya dan tidak patut untuk dikembangkan di Indonesia yang merupakan negara Pancasila. Gitu. Jadi saya menolak kata-kata yang kasar itu menjadi budaya. Waktu sudah habis Bang. Ya, makasih.